Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita masih membahas tentang pembentukan kebudayaan nasional. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kebudayaan nasional menurut para tokoh seperti menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, menurut Sanusi Pane, Purwacaraka, dan Kuncharaningrat. Nah, dalam pembentukan kebudayaan nasional ini, kenapa sih kita harus melakukan pemajuan kebudayaan gitu ya? Nah, di sana bahwa negara harus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Jadi peradaban dunia kita itu terus maju, tapi gimana caranya kebudayaan kita tidak tergerus oleh zaman gitu. Nah, bahas lagi sedikit, menurut UU RI nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia gitu. Jadi gimana caranya sih kebudayaan kita itu enggak tergerus oleh zaman. Nah, tujuannya untuk apa? Pertama, mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa. 2. Memperkaya keberagaman budaya. 3. Memperteguh jati diri bangsa. 4. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mewujudkan masyarakat madani. 6. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan terakhir, mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Jadi kalau sebisa mungkin kebudayaan kita tuh yang mempengaruhi orang lain, bukan kita yang terpengaruhi oleh kebudayaan yang lain gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan ketahanan budaya? Yaitu melalui pertama pelindungan kebudayaan. Jadi menjaga keberlanjutan kebudayaan, diamani, dipelihara, diselamatkan dan dipublikasi. Kedua, pengembangan kebudayaan. Jadi ini menghidupkan ekosistem kebudayaan, meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan. Dan terakhir, pemanfaatan kebudayaan, yaitu upaya pendayagunaan objek kemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. Apa aja sih objek kemajuan kebudayaan? Pertama, ada tradisi lisan. Kedua, manuskrip. 3. Adat istiadat. 4. Ritus. 5. Pengetahuan tradisional. 6. Teknologi tradisional. 7. Seni. 8. Bahasa. 9. Permainan rakyat. Dan terakhir olahraga tradisional. Mungkin ini sebagian masih ada yang melaksanakannya seperti tradisi lisan itu, contohnya seperti pantun, dongeng, cerita rakyat gitu. Dan yang kedua, manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya. Adat istiadat, kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ritus, tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pengetahuan tradisional ini seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Teknologi tradisional ini sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia. Contohnya seperti arsitektur, perkakas, pengolahan sawah, alat transportasi gitu ya, dan sistem irigasi. Seni, ekspresi artistik, contohnya juga ada seni rupa, seni sastra, film, musik. Bahasa, Indonesia, sejarah, seni dan permainan rakyat. Contohnya seperti apa? Musik, folklore, seperti apa bedanya? Karena banyaknya kebudayaan di kita, maka kita harus melakukan pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, pariwisata, kreatif, dan pariwisata. Nah, jadi produk budaya di kita itu bisa berupa budayaan